Tahun 2025 ini banyak keputusan OJK yang sangat menggemparkan dan menurut saya ini sangat bagus juga menjadi peluang juga untuk teman-teman semuanya agar bisa terlepas dari yang namanya jeratan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan OJK, yang mana ini menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman semuanya agar terlepas dari yang namanya pinjol. Nah, tapi di sini dalam artian ya teman-teman semuanya, aturan ini ada perubahan. Saya akui ada perubahan yang menurut saya cukup signifikan. Aturan tahun 2023, aturan tahun 2024 itu berbeda. Begitu pula aturan tahun 2025 ini berbeda. Yang saya suka adalah aturan tahun 2025 ini memihak kepada nasabah, bukan memihak kepada pinjol. Apa aja aturannya? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Oke, jadi menurut saya tahun 2025 ini merupakan kesempatan biar kalian itu terlepas dari yang namanya pinjol. Ini sangat besar, teman-teman. Pertama, dari aturan bunga dulu. Karena memang nasabah itu berat melakukan pembayaran atau nasabah itu berat melakukan cicilan karena bunga yang fantastis, bunga yang sangat tinggi. Nah, di tahun 2025 ini mengalami penurunan, walaupun penurunan bunga ini tidak terlalu besar, yaitu yang dulunya 0,3% sekarang turun menjadi 0,2%, ya teman-teman semuanya. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang paling krusial, yang menurut saya paling bagus juga, yaitu masalah denda keterlambatan. Denda keterlambatan yang dulunya 0,3%, terus kemudian turun menjadi 0,2% dan sekarang itu turun lagi menjadi 0,1% aja. Nah, ini memungkinkan kita untuk stop dulu bayar, untuk kita galbay dulu, biar kita bisa fokus kerja, biar kita nanti fokus usaha kita besar, usaha kita maju, dan akhirnya nanti suatu saat kalau udah maju ya silahkan kalian nanti mau bayar atau tidak. Karena bunganya kan sudah turun atau denda keterlambatannya pun sudah diturunkan oleh aturan OJK ini. Itu pertama. Itu yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini adalah yang menarik, negosiasi terhadap bunga dan juga denda keterlambatan ini sangat bisa ya teman-teman semuanya. Negosiasi lah kayak gitulah. Intinya kayak gitu, bingung sendiri saya. Tapi yang jelas kita bisa meminta diturunkan denda keterlambatannya, bunganya itu bisa diturunkan ketika kita sudah memang tidak membayar selama 3 bulan lebih atau 6 bulan lebih, seperti itu. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena mengingat data nasabah di tahun 2025 ini yang melakukan galbay semakin meningkat. Jadi pinjol tuh daripada uangnya nggak balik sama sekali, ya lebih baik diambil pokoknya aja. Ataupun kalau mau ngambil keuntungan atau mau ngambil bunga sedikit aja. Jadi kita bisa nego terhadap yang namanya bunga tersebut dan denda keterlambatan lagi. Itu udah bunga diturunin, denda keterlambatan diturunin, kita juga bisa nego teman-teman semuanya. Jadi lebih enak teman-teman. Nah, ini jadi peluang buat teman-teman semuanya agar terlepas dari pinjol. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita bisa stop dulu bayarnya. Kita galbay dulu bayarnya. Nomor kalian itu dinonaktifkan atau diganti dulu, tapi nomor lamanya di-save gitu kan, ditaruh aja gitu kan. Kalian ganti nomor baru. Biar apa? Biar kalian itu lepas pikirannya dari pinjol. Kalian bisa fokus kerja, kalian bisa fokus usaha, kalian bisa fokus cari duit. Ketika kalian itu sudah usahanya maju, kerjanya lancar, gajinya cukup, dan kalian udah punya tabungan, nanti kalau mau bayar silahkan. Kalau enggak juga itu terserah kalian. Karena kalau misalkan kalian mau bayar pun, kalian masih bisa dapetin penurunan, terus kemudian bisa juga dinego bunga dan juga denda keterlambatannya. Ini akan menjadi peluang besar buat teman-teman semuanya agar kedepannya sudah terlepas dari yang namanya jeratan pinjol atau terlepas dari yang namanya pinjol ini ya. Ini jadi peluang. Oleh sebab itu, kalian harus mantapkan dirinya terlebih dahulu dan kalian agar cepat bisa fokusnya. Entah cari kerjaan, karena saya yakin kalau kalian itu terus-terusan diteror, terus-terusan memikirkan pinjol, apapun yang pengen kalian lakukan itu akan terganggu. Mau cari kerja, pikirannya terbagi dua. Harusnya mikir fokus cari kerja, tapi kalian mikirin, aduh ada pinjol juga dan yang lain sebagainya, malah jadi kayak gini lagi. Mau usaha, harusnya kalian itu usahanya cepat berkembang, tapi karena pikiran kalian terbagi menjadi dua, ya akhirnya usahanya nggak berkembang. Itu susah ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, saya sarankan untuk lebih fokus dalam memilih suatu hal, karena memang ini menjadi hal yang momentum juga buat teman-teman semuanya agar bisa terlepas dari jeratan pinjol. Ya, saya doakan juga buat teman-teman semuanya yang belum dapat kerja, ya mudah-mudahan dapat kerja. Kalau udah dapat kerja, mudah-mudahan cepat naik gajinya, cepat naik jabatannya, atau yang sekarang lagi merintis usaha, mudah-mudahan cepat usahanya cepat besar dan juga bisa lebih
punya ekspansi lagi dalam hal bisnis dan yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, itu doa dan harapan saya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa lepas dari yang namanya pinjol. Dan saya titip pesan juga kepada teman-teman semuanya, kalau kita sedang cari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu pesan saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.